Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Ingat anak-anakku sekalian, belajar tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi belajar itu bisa dilakukan di mana-mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma ilal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari semenjak kita dari buayan ibu kita sampai ke liang lahat. Artinya apa? Belajar tidak terbatas oleh waktu. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tetap patuhi protokol kesehatan. Dalam bahasa kerennya 3M. Memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, dan mencuci tangan. Baik anak-anak sekalian, sudah siap belajar hari ini? Baik, untuk itu marilah kita sama-sama awali ya pertemuan kita kali ini dengan sama-sama berdoa. Semoga dengan doa ini bisa menuntun kita pada pembelajaran hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, doa kita sudah panjatkan. Baik anak-anakku sekalian kelas 5, hari ini kita sudah sampai ke pelajaran 3 tentang Fathul Mekah. Ya, Fathul Mekah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada Fathul Mekah ini adalah yang pertama dapat memahami pengertian dan sebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, perjanjian Hudaibiyah. Ayo anak-anakku sekalian, sudah pernah dengar apa itu Fathul Mekah? Ya, Bapak akan jelaskan ya pengertian dari Fathul Mekah itu sendiri. Fathul Mekah adalah pembebasan kota Mekah. Dalam bahasa Arabnya, Fathu Mekah. Dalam pengertian lebih mendalam, bahwa Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Mau tahu apa sih penyebab dari Fathul Mekah itu? Ayo mari kita simak di sini. Tapi sebelum itu ada pantun nih, ikan gabus ikan tenggiri. Paling bagus, mari kita simak berikut ini. Anak-anakku sekalian, jadi sebab terjadinya Fathul Mekah adalah yang pertama, kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh suku Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, maka beliau akan mendapatkan dukungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arab. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaibiyah, Mekah pada Maret 628 Masehi, terjadi di bulan Zulqa'dah 6 Hijriah.
Hudaybiyah terletak 22 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat Masjid Ar-Ridwan. Nah, ini Ar-Ridwan ini kalau ada namanya Ar-Ridwan, berarti dia ini terambil dari kisah ini. Nama lain dari Hudaybiyah adalah As-Sumaisi, yang diambil dari nama As-Sumaisi yang menggali sumur Hudaybiyah. Anak-anakku sekalian yang hebat, perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian dilakukan oleh pihak kaum musyrikin Mekah dengan Rasulullah sekitar tahun ke-6 Hijriah, terjadi bertepatan pada tanggal 628 Masehi. Perjanjian ini berlangsung di lembah Hudaybiyah, makanya dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah, yaitu tepatnya di pinggiran Mekah. Awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan beribadah umrah. Namun kaum musyrikin menghalangi rombongan kaum muslimin yang hendak ke Mekah, sehingga Rasulullah mengajak mereka untuk bernegosiasi hingga mengadakan perjanjian damai. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang cerdas, apa isi perjanjian Hudaybiyah itu sendiri? Mari kita lihat. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika berjanji atau berumrah, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. 3. Kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin, atau kaum Quraisy kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tertentu. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini materi kita tentang Fathul Mekah. Jadi Bapak simpulkan dalam materi ini adalah anak-anak mampu bagaimana cara memahami tentang pengertian sebab terjadinya Fathul Mekah dan isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Sejarah kebudayaan Islam adalah materi yang dapat memperkuat iman kita dengan banyak mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang hebat-hebat semua, di sini Bapak akan berikan latihan soal sebagai pendalaman terhadap materi yang anak-anak simak dari penyampaian Bapak ini. Latihan yaitu sebutkan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Tadi Bapak sudah sampaikan. Yang kedua, siapa yang menyepakati perjanjian Hudaybiyah? Yang ketiga, hal apa saja yang ditolak oleh orang kafir Quraisy saat menyusun teks perjanjian Hudaybiyah? Yang keempat, siapakah yang melaporkan penyerangan Bani Bakar terhadap Bani Huza'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang terakhir, mengapa Rasulullah menolak permintaan maaf kafir Quraisy untuk memperpanjang perjanjian Hudaybiyah? Demikian anak-anakku sekalian, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anakku hebat, anakku sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.